Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan memberikan materi tambahan dengan topik Strategic Issues untuk kelas perencanaan komunikasi. Jadi, isu-isu strategis atau strategic issues itu adalah landasan kita dalam melakukan strategic planning pada umumnya. Jadi, isu-isu strategis itu bisa kita analogikan secara sederhana sebagai perumusan masalah dalam penelitian. Jadi, fungsi perumusan masalah itu apa sih? Nah, sebelum kita membuat penelitian, kita harus tahu perumusan masalahnya itu apa. Masalah yang ingin kita teliti itu apa sih? Kita harus tahu itu dulu. Nah, kalau misalnya dalam penelitian itu, fungsinya, salah satu penelitian adalah menjawab pertanyaan dari peneliti akan realitas yang ada. Nah, jadi fungsi penelitian adalah menjawab keingintahuan. Jadi memberikan jawaban. Sedangkan strategic planning fungsinya adalah memberikan solusi, juga seperti memberikan jawaban atau atas permasalahan. Nah, program-program tersebut adalah program yang berupa taktik itu adalah solusi yang ditawarkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, produk, atau juga jasa. Jadi, kita nggak mungkin dong kalau misalnya dalam penelitian kita menjawab sesuatu yang kita nggak tahu pertanyaannya. Kalau dalam penelitian. Nah, begitu pula dalam strategic planning. Kita menawarkan program, kita menawarkan taktik, kita menawarkan solusi atau jawaban, tapi kita tuh nggak tahu apa sih yang kita permasalahannya itu apa sih, kok kita kasih solusi kayak gitu loh. Jangan-jangan nggak ada masalah kok kita kasih solusi kayak gitu. Oke, saya bakal bahas pengertian strategic issues itu sendiri. Jadi strategic issues itu adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi perusahaan, produk, atau jasa. Jadi hal-hal yang bisa mempengaruhi itu apa saja sih kayak gitu. Yang pertama adalah permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan itu sendiri. Jadi permasalahan yang sifatnya internal. Yang kedua adalah opportunity. Opportunity itu adalah misalnya ada suatu kondisi yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan suatu perusahaan untuk mendapatkan profit yang lebih kayak gitu. Yang ketiga adalah market shifting. Market shifting itu apa sih kayak gitu. Nah, market shifting itu adalah pergeseran target dan segmentasi pasar. Jadi pasti produk itu memiliki segmentasi dan targetnya sendiri. Tapi dalam perkembangannya, produk, jasa, atau perusahaan pasti memiliki untuk memperlebar pasarnya atau berpindah pasarnya dari segmen tertentu menjadi segmen tertentu, atau yang tadinya segmennya lebih luas lebih dikerucutkan lagi kayak gitu. Misalnya untuk perluasan segmen, saya beri contoh sampo yang harganya sedikit mahal, a little bit luxury, tapi ya nggak mewah-mewah banget lah ya, tapi ya masih kelas menengah. Misalnya kayak Tresemme, dulu Pantene awal-awal adalah kelas menengah. Tapi kenapa sih mereka menawarkan ke pasar dalam kemasan sachet, renceng itulah sachet. Jadi kenapa sih? Nah, itu adalah salah satu strategi memperluas pasar. Jadi itu dinamakan market shifting, salah satunya memperluas pasar. Yang tadinya menengah dia menjadi mass product. Jadi saya jelaskan dulu ya apa yang disebut dengan mass product dan niche market. Jadi mass product itu adalah produk yang sifatnya bisa dikonsumsi oleh segala kalangan.
Nah, kalau misalnya di sini yang kemarin lagi awal-awal panic buying itu adalah membeli produk-produk sanitasi seperti disinfektan kayak gitu. Disinfektan dalam artian misalnya kayak buat ngepel lantai dan sebagainya, itu sifatnya adalah mass produk massal, nggak cuman kalangan tertentu aja. Jadi yang bisa ngepel lantai itu nggak cuman kalangan menengah atas aja loh, kalangan menengah dan menengah bawah itu juga bisa beli itu kayak gitu, dan membutuhkan itu juga. Itu namanya mass product. Sedangkan kalau misalnya niche market adalah produk-produk atau jasa yang sifatnya tertuju pada segmentasi tertentu. Targetnya itu sangat kecil sekali, bukan kecil, sangat sangat segmented, sangat sangat mengerucut. Nah, misalnya musik indie ya seleranya untuk anak-anak artsy mungkin kayak gitu. Atau juga misalnya ya luxury brand itu juga niche market. Oke, itu kalau untuk yang sifatnya perluasan, market shifting tadi yang perluasan. Kalau misalnya market shifting yang sifatnya adalah berpindah segmentasi dan target pasarnya. Misalnya adalah kalian tahu brand Citra untuk lotion dan skincare lainnya, face and body, itu muka dan tubuh. Oke. Jadi untuk Citra, dia itu pada tahun 90-an akhir, 98 ya, ketika saya SD itu. Jadi Citra itu diidentikan perceived value-nya adalah produk yang digunakan oleh kalangan menengah ke bawah, bahkan dibilang mengerucut lagi ke pembantu rumah tangga. Maaf, bukan saya maksudnya untuk mendiskreditkan pekerjaan tertentu, tapi ya itulah perceived value yang diterima dari produk Citra. Nah, Citra akhirnya dia ingin menaikkan segmentasi dan targetnya menjadi kelas menengah, dari kelas menengah ke bawah. Jadi Citra dengan meningkatkan kualitasnya, kemasannya di branding lagi, dikemas ulang, terus juga kualitasnya juga ditingkatkan, harganya juga dinaikkan. Itu dia menyasar kelas menengah. Jadi walaupun memang sekarang perceived value-nya Citra adalah untuk wanita Indonesia, tapi dia lebih menaikkan segmentasi dan targetnya dari segi pricing. Nah, itu yang dinamakan market shifting juga kayak gitu. Terus tadi isu strategis itu bisa jadi permasalahan internalnya, bisa yang kedua dari opportunity, yang ketiga market shifting, yang keempat adalah kondisi-kondisi yang membuat perusahaan atau jasa atau produk itu terdampak. Jadi kayak misalnya kalau saya berikan kalian instruksi, jadi isu strategis kalian adalah situasi yang terdampak itu. Nah, jadi situasi yang terdampak itu menimbulkan masalah. Jadi kalau misalnya masalah itu dari internal sendiri, kalau misalnya situasi yang terdampak itu adalah membuat dari eksternal membuat permasalahan di internalnya kayak gitu. Oke. Nah, tadi kan udah saya sebutin 4 ya isu-isu strategis dalam strategic planning, yaitu ada permasalahan dari internalnya itu. Yang kedua opportunity dan asalnya dari luar. Terus yang ketiga adalah market shifting itu biasanya dari kebijakan internalnya, atau bisa juga tekanan dari luar, kompetitornya seperti apa, lalu kita merumuskan sepertinya market shifting yang lebih dimungkinkan, atau juga karena memang kebijakan dari internal sendiri. Yang keempat tadi adalah situasi-situasi yang sifatnya global, atau misalnya berdampak terhadap, nggak selalu global sih, situasi-situasi yang memberikan dampak terhadap perusahaan atau produk atau jasa. Nah, cara mencari isu-isu strategis itu lewat apa sih? Kemarin kan saya sudah menjelaskan kalau misalnya tahapan-tahapan dalam strategic planning itu adalah yang pertama
Formative research. Formative research itu adalah analisa situasi, organisasi, publik, dan juga eksternal. Terus yang kedua ada strategi. Strategi itu nentuin goals, objektif, terus juga effective communication-nya, key message-nya itu apa. Terus yang ketiga itu taktik. Yang keempat evaluation. Nah, karena ini saya ngomonginnya adalah isu-isu strategis, karena itu landasan permasalahannya, jadi kita carinya dari mana sih? Nah, oke, kalau misalnya kita cari permasalahan, itu dalam penelitian caranya kayak gimana? Cari data kan? Data. Nah, pencarian data itu dinamakan formative research, preliminary research, penelitian pendahuluan, penelitian yang dilakukan untuk membuat penelitian baru yang akan kita buat. Nah, dalam halnya strategic planning pun juga sama. Jadi kita harus mencari data dulu. Permasalahannya itu apa sih? Nah, kayak gitu. Nah, data itu tadi saya bilang, tadi kan ada yang internal, ada yang eksternal. Nah, kalau misalnya internal, bentar ya, saya bakal ngasih tahu gimana sih nyari datanya tersebut. Nyari data itu caranya macam-macam. Satu, kalian bisa survei langsung. Oh ya, cari data itu bisa dari jenis data tuh ada apa aja sih? Jenis data itu ada dua ya. Yang satu primary data, yang kedua adalah secondary data. Primary data, ingat metodologi penelitian sosial, kalian sudah ambil kan metodologi penelitian. Nah, jadi primary data itu adalah data-data yang kita kumpulkan, kita olah as a first hand sebagai peneliti. Kita yang benar-benar mengolah, mendapatkan data secara langsung kayak gitu. Sedangkan secondary data adalah data yang sudah dikolek, yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Bisa dari, misalnya kalau misalnya kita kliennya adalah perusahaan, berarti kita minta ke data perusahaan, walaupun kita mewawancarai adalah dari cara kita secara primer, tapi kalau misalnya data secara ada angkanya itu sifatnya adalah sekunder kayak gitu. Atau kita bisa lihat dari penelitian sebelumnya. Itu jadi yang data-data sudah diolah oleh penelitian atau pihak lainnya, itu yang kita gunakan sebagai acuan, itu dinamakan secondary data. Nah, kalau misalnya strategic planning, itu kita bisa dapat data primer langsung, yang kita dapatkan langsung, dan juga lewat secondary data. Primary data kita dari mana? Kita bisa lewat riset langsung, namanya dari riset konsumen kayak gitu. Jadi kita menanyakan konsumen apakah kualitas produk sudah sesuai, citranya sudah sesuai kayak gitu. Terus secara knowledge, secara awareness-nya, secara knowledge, awareness, secara image apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, atau misalnya ada mispersepsi, misalnya informasinya salah kayak gitu, atau misalnya kurang dikenal, atau misalnya citranya kurang baik kayak gitu. Itu kita bisa dapatkan langsung dari target audiens kita. Itu memang yang paling idealnya kayak gitu, karena kita bisa berinteraksi langsung. Nah, jadi bisa survei, bisa penggalian insight juga. Kalau survei itu kan data-data secara yang pertanyaannya tertutup. Kalau insight itu ya survei juga sih, tapi lebih ke pertanyaan yang sifatnya kualitatif, terbuka kayak gitu. Nah, di sini emang bagus banget. Jadi kita memang sudah tahu karakter target audiens kita. Nah, yang kedua adalah lewat data sekunder. Data sekunder itu kita bisa minta dari perusahaan, karena biasanya kalau misalnya klien, konsultan, agensi, bukan pakai klien, konsultan atau agensi, itu mereka biasanya sudah disodorkan data. Mereka sudah mendapatkan data sekunder dari si klien. Oke. Nah, yang ketiga ada perpaduan antara data sekunder dan data primer. Kalian tahu media monitoring? Media monitoring itu adalah
cara melihat performance perusahaan lewat pemberitaan media. Apakah image-nya sudah sesuai? Biasanya untuk mengukur citra kayak gitu. Nah, di situ di media monitoring, tapi kita juga mengelompokkan menjadi walaupun kita itu dari pemberitaan media yang ada dari secondary data, tapi kita mengolah lagi menjadi primary data karena secara kuantifikasi, ternyata setelah dikelompokkan citranya cenderung negatif karena dari kuantitas segini yang bagus, yang positif itu ada misalnya 20, sedangkan yang netral itu ada 5, sedangkan yang negatif ada 35 kayak gitu. Jadi image-nya negatif. Nah, itu namakan media monitoringnya jadi secondary dan primary data. Jadi kita emang dari media massa kita monitoring. Bisa juga dari sosial media. Sosial media itu bisa untuk, jadi sosial media itu bagus untuk mengukur engagement. Engagement berarti ada respon, ada feedback, terus ya. Jadi di situ kita bisa tahu ketika engagementnya bagus. Jadi dalam public relation image itu akan bagus ketika engagementnya bagus. Nah, kita lihat di sosial media itu engagementnya bagus atau tidak. Ketika engagementnya tidak bagus, bisa dikatakan bahwa reputasinya atau citranya tidak bagus. Oke. Jadi kalian bisa survei, bisa media monitoring, bisa langsung dapat dari data perusahaan terkait kayak gitu. Oke. Ada 3 cara ya. Kita bakal pindah ke bahasan soal secara umum isu-isu strategis itu tentang apa aja sih kayak gitu. Jadi kayak contoh konkret permasalahannya itu apa. Jadi barusan saya bilang bahwa isu strategis bisa berupa permasalahan internal. Oke, benar. Saya kasih gambaran dulu. Jadi dalam strategic planning, terutama communication strategic planning, biasanya itu permasalahan itu hanya 3, yaitu afeksi, knowledge, or act, behavioral. Nah, jadi kalau misalnya kita patokannya yang paling gampang kayak AIDA aja ya. AIDA jadi kayak awareness-nya, permasalahan dari awareness-nya itu dari interest-nya atau dari desire-nya atau dari act-nya. Nah, jadi biasanya kalau misalnya permasalahan dari internalnya itu bisa kita lihat dari performance-nya. Nah, jadi biasanya kalau misalnya permasalahan dari internalnya itu bisa kita lihat dari performance-nya. Performance-nya itu biasanya lebih ke arah act bisa, misalnya ya, saya kasih contoh ini dari performance-nya perusahaan. Performance perusahaan itu berarti dari sales. Sales itu kan sifatnya act, kayak jadi gimana sih mengarahkan orang untuk membeli suatu produk. Nah, kayak gitu. Jadi di sini kita bisa lihat dari tingkat penjualannya, apakah memenuhi target atau tidak, apakah mendapatkan profit atau tidak, apakah mereka kehilangan klien atau tidak, kayak gitu. Terus apakah mereka penjualannya, promosi dan hasil penjualan itu efisien atau sebanding atau tidak, kayak gitu. Nah, ini kita bisa cari datanya dari annual report company. Annual report company itu biasanya kalau perusahaan-perusahaan banyak yang menaruh annual report mereka dalam company profile perusahaan, ya, about us dan sebagainya, itulah pokoknya. Terus yang selanjutnya itu bisa kita dapatkan dari in-depth interview dari company-nya itu langsung. Kita minta data seperti itu. Nah, yang ketiga bisa dari news coverage, dari media monitoring. Kadang kan ada mereka mengungkapkan pada media bahwa saya keuntungannya segini. Misalnya kondisi ini berdampak memberikan dampak kepada perusahaan ini terhadap penjualan menurun atau meningkat, seperti itu.
Jadi ya dari financial ratio-nya. Jadi kalau misalnya X itu kan sales kan. Nah kalau misalnya dari knowledge dan interest, dari knowledge-nya, jadi dari interest dan awareness-nya. Kalian bisa lihat dari brand image. Brand image-nya itu bisa kalian lihat di situ dari personality-nya, bisa di positioning-nya, bisa dari relationship-nya. Relationship dalam artian issue dan crisis management. Jadi ada perusahaan misalnya ada suatu kondisi mereka menanganinya tidak begitu baik, kayak misalnya after sales-nya, kayak misalnya sekarang nggak boleh mudik. Terus gimana sih perusahaan moda transportasi itu pengembalian dananya? Mereka mendapat komplain dari target mereka atau tidak sih, kayak gitu, target audiens mereka atau tidak sih, itu bisa kalian lihat. Penanganan krisis dan isunya mereka itu seperti apa lewat survei kepada konsumennya itu langsung. Terus yang kedua, kalian bisa juga insight gathering. Kalian mencari pandangan pendapat dari customer secara langsung terhadap produk tersebut. Terus kalian juga bisa lihat dari media monitoring. Kalian lihat news coverage-nya seperti apa. Yang selanjutnya bisa FGD juga. Terus juga kalian bisa lihat dari sosial media. Kalian lihat dari engagement-nya, dari komentarnya itu seperti apa. Jadi kalian harus mengkuantifikasi komentarnya. Jadi misalnya dari bulan ini sampai ini, misalnya krisisnya adalah 3 bulan. Dari 3 bulan ini postingnya tuh ada nggak sih yang komentarnya terkait dengan kasus tersebut, kayak gitu, dalam krisis tersebut. Kalian kuantifikasi. Misalnya komplainnya, sebagian besar komplain, ada jumlah paling banyak adalah komplain dan tidak tertangani dengan baik, berarti itu ada masalah di brand image-nya. Terus juga awareness problem itu kalian bisa lihat dari macam-macam, ada awareness, low ranking in search results. Jadi ada yang namanya SEO, search engine nggak gitu sih, maksudnya bukan optimizer-nya sih. Jadi dalam search engine itu ada perankingan kan, ada di halaman pertama atau enggak, itu istilahnya apa, saya lupa. Nah itu juga membuat suatu produk lebih dikenal atau tidak. Misalnya di Google itu masuk ke halaman pertama, di judul-judul pertama atau tidak, kayak gitu. Itu juga permasalahan awareness. Ini bakal saya sajikan permasalahan awareness apa aja. Terus kalian cari datanya gimana sih, kayak gitu. Cari datanya adalah bisa juga lewat survei. Yang kedua bisa insight gathering, bisa juga media monitoring. Oke, itu adalah pilihannya. Memang idealnya adalah tiga-tiganya, tapi apakah itu memungkinkan? Oke. Tapi kalau misalnya kalian bekerja di dunia praktis, disarankan melakukan semuanya. Agar apa? Agar penajaman permasalahan di situ lebih valid. Oke. Terus yang selanjutnya udah 3 kan, berarti problem, opportunity, market shifting. Terus juga situasi itu adalah situasi yang memberikan dampak terhadap perusahaan, barang atau jasa. Jadi ya external forces itu kalian bisa lihat dari secara kebijakannya, itu berpengaruh nggak sih terhadap suatu ekosistem dari usaha tersebut. Misalnya beauty industry, or misalnya perusahaan moda transportasi, itu seperti apa, political, economy, social, technological, environmental, dan legal aspeknya itu seperti apa sih, berpengaruh nggak sih kondisinya, kayak gitu. Nah, di sini external forces ini bakal menimbulkan permasalahan atau opportunity kepada perusahaan. Jadi ini kayak latar belakangnya adalah external forces-nya seperti apa, kalian jabarkan, kayak gitu. Kalian harus punya data, misalnya penurunan angkanya. Nah, penurunan angka penjualan atau misalnya kenaikan angka penjualan, kayak gitu. Terus secara global dulu seperti apa. Jadi kayak kalian bikin pendahuluan, latar belakang, kayak gitu. Kalian dari external forces-nya itu adalah
adalah latar belakangnya, sedangkan rumusan permasalahannya adalah problem itself. Ya itu tadi bisa dari salesnya, kalian harus cari datanya. Nah, yang kalian kurang punya adalah kalian belum membuktikan apakah perusahaan ini benar-benar terdampak. Saya minta, karena ini tematik terdampak ya, terdampak, kalian lihat apa citranya menjadi, karena ini adalah masa krisis juga, penanganannya kah memberikan citranya menjadi lebih buruk karena ini krisis seperti ini, jadi mereka harus mengembalikan dana dan sebagainya, atau apa, itu seperti apa. Atau misalnya kayak Ragunan Zoo atau pokoknya kebun binatang lainnya, itu juga bisa kalian lihat sebagai krisis. Itu juga penanganannya dari pihak kebun binatangnya seperti apa, itu kalian bisa lihat sebagai permasalahan image-nya. Terus atau dari salesnya, kalian harus punya angka. Yang saya minta adalah angka. Kenapa harus angka? Karena itu adalah validasi dari permasalahan. Karena untuk membuat objektif, kalian juga harus menentukan angka. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya permasalahannya secara angka, kalian menawarkan solusinya secara angka, ukuran gimana? Kayak gitu. Misalnya ya, penjualan menurun spesifik, bukan secara the industries, bukan secara industrinya, landscape industrinya, tapi secara spesifik ke perusahaan kalian, ke klien perusahaan kalian, ke produk tersebut atau jasa tersebut, kayak gitu. Jadi bukan misalnya pariwisata mengalami kemunduran dan sebagainya, gini, pengunjung berkurang sekian, kayak itu kan secara general. Oke, nggak apa-apa kalian sajikan, itu bisa dibilang premis umumnya. Nah, premis khususnya kalian apa? Seperti misalnya di latar belakang lah, kayak gitu. Oke. Jadi saya minta kalian rumuskan satu, ini berdampak terhadap industri yang kalian kaji itu seperti apa. Terus kalian cari lagi datanya untuk memvalidasi, misalnya permasalahan yang muncul dari situasi ini itu apa? Itu apakah penjualannya kah? Request saya adalah kalian mencari data preliminary riset pendahuluan. Ini saya minta datanya karena sepertinya apakah ini memungkinkan atau tidak. Jadi kan tadi ada survei, ada media monitoring, ada bisa minta datanya ke perusahaan langsung, atau misalnya datanya secara SGD kayak gitu. Nah, masalahnya apakah memungkinkan? Nah, kalau tidak memungkinkan, saya minta secara media monitoring dulu aja, tapi saya minta secara angkanya. Saya lihat ada kayak misalnya ada contoh kalian memilih produknya adalah kayak ada spesial benar. Jadi dari hotel ada dua ya, saya rekap dulu. Dari hotel ada dua, ada Banyu Alit Resort and Spa di Bali, terus abis itu ada Pop Hotel di Surakarta. Untuk pariwisata kalian memilih Ancol dua-duanya. Terus abis itu dari mode transportasi ada Lion Air dan KAI. Terus ada apa lagi ya? Banyak tadi, KAI. Ada AWO untuk UMKM atau restoran lokal. Ada spesial sambal dan pomade. Terus untuk beauty industry kalian ada yang pakai Oriflame. Oke. Nah, di sini saya ingin menggarisbawahi karena ini tematik, jadi kalian harus sesuai dengan instruksi, yaitu yang terdampak. Nanti entah kalian itu terdampak menjadikan opportunity atau tidak, yaitu nanti
tergantung taktik kalian kayak gitu. Nah, strategi dan taktik kalian. Nah, permasalahannya kalian harus cari data dulu ini awal-awal ada penurunan apa enggak, seminimalnya kalaupun dia akhirnya survive. Jadi kayak misalnya spesial sambal kayak gitu. Oke, yang saya garis bawahi di sini adalah ada perusahaan makanan yang sifatnya survive, ada yang sifatnya adalah mengalami dampak secara negatif ya. Jadi dia berkurang penjualannya dan sebagainya kayak gitu. Nah, di sini untuk makanan yang sifatnya staple food, makanan bukan pokok ya, staple food artinya makanan pokok, tapi makanan yang dikonsumsi secara keseharian, bukan yang sifatnya comfort food kayak misalnya cemilan-cemilan luxury kayak donat, pizza dan sebagainya kayak gitu. Itu kecenderungan survive. Kenapa? Karena yang sifatnya staple food itu, yang makanan yang keseharian itu tetap dibutuhkan. Jadi mereka memang lebih beralih dari yang sifatnya kunjungan pembelinya langsung, kunjungan langsung, lebih ke online lewat delivery itu. Nah, di sini saya ingin minta datanya aja. Kalau kalian saya minta bukan argumentasi, lebih ke validasi data kalian, justifikasi kalian ini seperti apa. Dari datanya, oh saya punya kok datanya dari spesial sambal, awal-awal mungkin penurunan salesnya kayak gitu. Nggak apa-apa selama kalian punya data secara angkanya kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya yang pomade juga saya suka kok kayak misalnya UMKM lokal, kalian berani membawakan barang-barang, produk-produk yang sifatnya produksi lokal kayak gitu, local pride kayak gitu. Nah, itu tuh, tapi kalian juga harus punya datanya kayak gitu. Ketika misalnya tidak memungkinkan, apakah Anda bisa mempertahankan menggunakan itu sebagai klien Anda atau tidak. Jadi saya minta data seberapa terdampaknya sih penjualan atau misalnya hal apapun itu yang bersifat permasalahan dari situasi COVID-19 ini. Oke. Terus habis itu kayak misalnya yang Oriflame apakah ada datanya kayak gitu, terdampak dari COVID-19, apakah memang sebelumnya sudah sebelum COVID-19 pun juga sudah ada permasalahan kayak gitu. Tapi saya lebih menekankan yang permasalahan ketika COVID-19 ini, strateginya itu nanti kayak gimana sih kayak gitu. Terus abis itu, kalau kalian membuat, misalnya kalian ada yang sudah menulis beberapa kayak salah satu taktiknya ya, kalian menawarkan produk yang sifatnya stay at work from hotel, bukan WFH work from home, tapi work from hotel. Itu kalau misalnya di Surakarta, kalian apakah memungkinkan, maksudnya secara UMR, UMK itu apakah memungkinkan gitu. Jadi kalian sesuaikan dengan karakteristik dari warga secara geografisnya dulu, terus habis itu mengerucut ke key targetnya kayak gitu, secara segmentasi secara luas, terus habis itu ke key targetnya. Apakah memungkinkan untuk seperti itu, terus apakah secara kebijakan memungkinkan. Jadi harus kalian lihat ketika membuat taktik, kalian harus mempertimbangkan hal itu. Habis itu apa lagi ya? Oke, sepertinya itu. Kalian perlu saya minta data berupa angka ya. Untuk Ancol, apakah kalian punya data juga untuk terdampak atau tidak, itu secara penurunan sales dan sebagainya yang saya minta itu. Kalaupun tidak, nanti kalian intinya kalian susun analisis situasi dulu dengan menggunakan data-data lewat media monitoring. Kalian susun analisis situasi sampai menentukan objektif permasalahan dan nanti objektifnya itu seperti apa.
nanti kalian konsul ke saya. Sebelumnya kalian bisa konsul saya soal produknya dulu aja deh, kayak gitu, untuk hari deket-deket hari ini. Nanti paling kalian saya kasih deadline antara akhir Juni atau awal Juli, karena nilai itu harus sudah masuk tanggal 10 Juli, so it should be before 10 Juli. Dan UAS itu di kalender akademik minggu ketiga dan minggu keempat ya, nanti perkirakan. Baik, terima kasih.